Selamat sore Sobat Suara. Kembali lagi di podcast Suara Semanggar 106,7 FM. Bersama saya Windy Aulia Putri Irawan dan rekan saya Fareli Mikael. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, Koordinator Tim Pengembang Kurikulum Jawa Timur, yaitu Dr. Nini Kristiani MPD. Halo Ibu, selamat datang. Selamat sore juga Ibu. Selamat sore, salam sehat ya. Alhamdulillah Bu. Terima kasih untuk Ibu sudah menyempatkan untuk hadir di SMA Negeri Pesanggaran dan singgah di ruang podcast Ya, kami. dengan senang hati nih. Iya Bu. Nah, kira-kira kabar Ibu hari ini bagaimana? Ya, sahabat Semanggar yang luar biasa ya. Sore ini bersyukur saya bisa hadir di teman-teman yang luar biasa ini. Podcastnya udah luar biasa, sehat tentunya ya. Senang bertemu kalian semua. Nah, salam untuk teman-temanmu semuanya ya. Ya, gimana apa yang ditanyakan kepada saya sore ini ya? Baik, jadi begini Bu. Kita hari ini ingin berbincang-bincang seputar dunia pendidikan. Apalagi sekarang ini kita berada di era teknologi yang modern. Tentu saja mau tidak mau pendidikan juga mengikuti era teknologi ini. Oke. Dan kita semua tahu ya Bu pastinya bahwasannya teknologi itu tidak selalu berdampak positif. Nah, bagaimana nih saran Ibu supaya pendidikan di Indonesia tetap memberikan dampak positif di era teknologi modern ini? Baik sahabat Semanggar yang luar biasa. Kita coba, menurut saya ini ya, belajar dari peristiwa pandemi ya. Pandemi itu ada satu kata yang menurut saya ini bagus, menginspirasi kita ya. Tak tampak tapi berdampak. Tahu ya, paham ya maksudnya ya. Baik, Bu. Tak tampak itu maksudnya akibat sebuah virus ya. Virus yang itu sangat tidak kasat mata, namun justru lewat peristiwa itulah terjadi transformasi digital yang luar biasa. Jadi sesuatu yang dulunya tidak pernah kita pikirkan, seperti misalnya kita mengadakan telekonferensi misalnya, tidak pernah terpikirkan. Betul, Namun ternyata adik-adik semuanya ini ya, Semanggar yang luar biasa, justru karena apa yang tidak pernah kita pikirkan bakal terjadi di pandemi itu ternyata bisa terjadi. Kuncinya adalah kita mau bertransformasi. Gitulah kurang lebihnya. Yuk, gimana lagi? Selain itu juga kan tahun 2022 kemarin Bapak Menteri kita baru saja mengesahkan kurikulum baru Bu, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Menurut Ibu sendiri nih, bagaimana sih kurikulum Merdeka Belajar? Dalam artian tuh kayak kurikulum Merdeka Belajar itu lebih berfokus pada apa dan tujuannya apa? Ya, baik. Ini sekaligus menyampaikan sesuatu ini kepada teman-teman Semanggar yang luar biasa. Sebenarnya sejak tahun 2019 itu sudah ada yang namanya program Merdeka Belajar. Gitu ya. Nah, di program Merdeka Belajar itu perlu adik-adik ketahui bahwa hingga saat ini sudah ada 22 episode. Wow, sudah lumayan banyak ya. Nah, dari 22 episode itu yang hari ini barangkali bisa digunakan sebagai momen bersejarah bagi saya ya. Karena saya bisa bertemu dengan teman-teman Bapak Ibu guru yang ada di Semanggar, itu berkaitan dengan episode Merdeka Belajar ke-15. Wow. Nah, yang tadi sekali, sudah adik sebut tadi, yaitu kita kenal dengan kurikulum merdeka. Nah, beda ya. Merdeka Belajar itu programnya. Lalu episodenya yang ke-15 itu adalah kurikulum merdeka. Nah, lalu bagaimana dengan kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka itu sebenarnya lebih kepada menyempurnakan dari kurikulum sebelumnya. Adik-adik udah tahu ini kurikulum sebelumnya itu kan kita kenal dengan kurikulum 13. Betul sekali. Nah, gitu ya. Lalu waktu adik-adik masih pandemi itu ternyata ada yang materi-materi itu tidak bisa diselesaikan oleh guru-guru kalian. Nah, itulah selanjutnya kita kenal dengan kurikulum darurat. Nah, berangkat dari kurikulum darurat itulah akhirnya terjadi
pengurangan terkait dengan konten, tetapi lebih mengutamakan kepada kompetensi. Nah, itu ya. Lalu kalau udah berbicara kompetensi, tentunya arahnya adalah keberpihakan kepada siswa. Adik-adik ini utamanya, itu ya. Nah, jadi dengan adanya kurikulum merdeka ini sebenarnya memberikan kesempatan kepada kepala sekolah, kepada para guru, pada warga sekolah ya intinya ya, untuk bisa merdeka memikirkan apa kebutuhan dari murid yang ada di Semanggar ini. Nah, untung kan ya. Maka kehadiran saya hari ini adalah mengajak para guru itu untuk berpikir bagaimana melayani anak-anak, murid-murid yang ada di sini supaya seirama dengan citranya masing-masing. Nah, menyenangkan kan? Iya, Bu. Tapi perlu berproses. Iya, Bu. Berarti memang sangat difokuskan kepada siswa-siswinya ya, Bu. Ya, jadi yang difokuskan itu adalah layanan kepada kebutuhan siswa. Gitu ya. Karena layanan kebutuhan siswa, maka yang perlu dipikirkan adalah bagaimana guru bisa mengenali siswa. Nah, kalau dari guru, bagaimana cara mengenali siswa? Itu kita kenal dengan namanya asesmen awal, atau kita kenal dengan asesmen diagnostik. Kita mengetahui apakah murid itu paham tentang dirinya, apakah murid punya masalah di keluarganya, apakah murid punya ketidakseimbangan pikiran dengan teman-teman sekelas. Itu perlu diketahui dulu. Maka guru perlu tahu itu. Kok nanti guru udah tahu itu, barulah guru akan berpikir bagaimana guru itu menyesuaikan ketika murid menghadapi hal-hal yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, jadi kepada endingnya adalah student well-being bagi murid. Tahukah student well-being? Kesejahteraan pikiran murid. Nah, gitu. Gimana? Jadi dampak positif Merdeka Belajar ini juga termasuk bisa mendekatkan murid dengan guru yang mengajar. Tepat ya, Bu? sekali, Mbak. Luar biasa nih. Iya. Nah, terus program-program apa saja nih, Bu, yang sudah terlaksana di kurikulum Merdeka Belajar ini? Ya, jadi kurikulumnya namanya kurikulum merdeka. Nggak ada belajarnya ya. Kurikulum merdeka. Nah, lalu programnya bagaimana? Tentu karena ini ada keleluasaan sekolah untuk melayani murid yang berbeda dengan sekolah lain, maka program itu memang perlu disesuaikan dengan kondisi sekolah. Maka di kementerian itu ada yang namanya rapor pendidikan. Di rapor pendidikan adik-adik perlu tahu bahwa itu adalah representasi dari hasil keikutsertaan adik-adik ketika mengikuti yang namanya AN, Asesmen Nasional. Yang itulah kita kenal ada AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Maka adik-adik perlu tahu hal ini semuanya. Maka lewat podcast ini luar biasa. Ayo, akan yang ditanyakan apa lagi? Baik, jadi begini, Bu. Ibu kan seorang pengawas. Menurut Ibu, apa yang membedakan dari sekolah satu ke sekolah lain dalam mengimplementasikan kurikulum baru ini? Oke, baik. Ini saya juga perlu tanya ke adik-adik nih, di Semanggar ini, di lingkungan sekitar, mayoritas yang paling dominan kehidupan masyarakat di sini apa? Kehidupannya apa? Kalau di sini itu kehidupannya ya bercocok tanam? Iya, Bu, petani. Bercocok tanam, petani ya? Iya. Kalau boleh tahu petaninya tentang petani apa? Seperti di sini ada petani buah naga, juga ada petani padi, petani dan jeruk. Cabai juga ada. Oke, kalau padi apakah ditemukan di wilayah lain? Sepertinya iya. Oke. Yang tidak ditemukan di wilayah lain kira-kira apa? Petani buah naga. Nah, itulah. Berarti ketika Bu Guru mata pelajaran biologi akan membahas tentang keanekaragaman hayati, maka muridnya diajak ke petani buah naga. Benar. Nah, itu ya. Baik, karena buah naga adanya di sini, tidak ada di Malang. Gitu. Malang adanya apel. Iya, Bu, apel. Nah, gitu. Jadi kontekstual di wilayahnya. Begitu. Apalagi yang ditanyakan? Ya. Kira-kira kesibukan Ibu akhir-akhir itu apa sih, Bu? Ya. Jadi gini, saya ini sebenarnya sebagai pengawas sekolah juga.
Maka kesibukannya yang pertama menjalankan tugas pokok pengawasnya gitu ya. Tentunya di sekolah binaannya, yaitu ada di Kota Malang gitu ya. Namun karena juga ada tugas tambahan sebagai koordinator pengembang kurikulum di provinsi, maka ketika ada kegiatan yang ada di kementerian itu harus disambungkan dengan wilayah ke daerah, maka membantu juga merancangkan program terkait dengan peningkatan mutu kurikulum di wilayah Jawa Timur. Lalu juga kebetulan juga sebagai asesor guru penggerak, maka bertugas juga memilih, menyeleksi. Tapi kembali lagi semua hulu hilir ya, hilirnya kepada kesejahteraan murid, itu nomor 1. Begitu deh. Keren banget ya Bu. Iya. Menurut Ibu sendiri seberapa berhasilkah SMAN Pesanggaran ini dalam pengimplementasian di kurikulum Merdeka? Ya, begini. Adik-adik semuanya yang ada di Semanggar ini, kita perlu ketahui bahwa kurikulum Merdeka ini baru di launching Mas Menteri. Pernah ketemu Mas Menteri belum? Kebetulan belum. Ya, berprestasi dulu ya. Kemarin saya sudah ketemu karena ikut prestasi kemarin sebagai pengawas inspiratif nasional kemarin. Keren, Dan nanti adik-adik bisa ikut juga. Nah, tanggal 11 Februari 2022 itu kali pertama di launching kurikulum Merdeka. Berarti kalau dilihat dari tanggal 11 bulan Februari 2022 berarti baru akan 1 tahun. Iya benar. Gitu ya. Maka mestinya se-Indonesia berproses. Gitu ya. Lalu bagaimana dengan Semanggar? Semanggar berpotensi. Kali pertama saya melihat Semanggar, kesan pertama adalah 1, hospitality-nya bagus, welcome, polite, sopan, santun. Terus ada lagi yang itu tidak dimiliki oleh semua sekolah ya, yaitu budaya bersih. Alhamdulillah. Nah, luar biasa itu juga adik-adik pasti ya, budaya bersih. Selain dari siswanya itu, kepala sekolahnya itu juga sangat apa ya Bu, sangat membantu dalam proses bersihnya sekolah ini. Betul sekali. Pasti selamat ya Pak Ketut mengarahkan. Selamat ya Pak Ketut. Pak Ketut, Ibu Bapak semuanya. Jadi kesan saya itu tadi, karena dari hal kecil itu akan bisa berbuah kepada hal besar. Kebersihan itu bisa saja sebagai hal kecil, tapi itu juga akan berdampak kepada hal yang besar gitu ya. Maka kesan yang pertama seperti itu, saya yakin bahwa nanti akan berdampak kepada perubahan-perubahan lain yang lebih besar, terutama kembali lagi kepada perwujudan student well-being gitu ya. Oke, gimana? Oke Bu, dan sekarang adalah pertanyaan yang terakhir buat Ibu. Oke Bu, jadi Ibu ini kan pastinya sering menjadi pemateri di webinar ya Bu. Nah, suka duka Ibu selama menjadi pemateri webinar itu apa aja Bu? Oke, baik. Kalau webinar itu berarti kan secara online. Kalau seminar itu tatap muka, gitu ya. Nah, kalau di webinar itu kendala di luar jaringan ya. Kalau biasanya di jaringan udah tidak bisa dihindari lagi ya. Tapi ada hal yang barangkali kendala tapi itu bisa diatasi, yaitu terkait dengan konsentrasi. Benar. Nah, benar ya. Betul sekali. Betul ya. Jadi konsentrasi mengikuti sebuah pembicaraan itu melibatkan pola pikir kita, gitu ya. Jika pola pikir kita itu bisa kita kendalikan, maka dalam situasi apapun konsentrasi pikiran kita akan bisa fokus. Benar. Oke ya, sependapat ya. Iya. Maka kalau dikatakan apa kendalanya, menurut saya kendala sedikit hal itu tapi akan bisa teratasi karena kita selalu mengajak. Mari kita kelola pikiran kita. Kuncinya di situ. Ya, sehingga kita berada pada situasi tidak hanya webinar, seminar, workshop, kegiatan apapun, kita akan bisa mengendalikan pikiran kita menuju kepada fokus pembicaraan utama kita. Kuncinya di situ. Oke? Gitu ya. Adik-adik pesan saya seperti itu juga. Kendalikan pikiran. Nah, oke. Ada lagi? Kita lupa nih. Kita mau nanya bagaimana kesan Ibu waktu pertama kali datang ke Semanggar, lalu pesan apa untuk siswa-siswa Semanggar dan sekolah lainnya? Ya, tadi kesannya kan bersih, rapi, itu ya. Iya, Bu. Kemudian
Begitu masuk udah kelihatan bunga-bunga banyak, masuk ke dalam lebih luas lagi, seluas samudra. Maka pesannya, jadikan seluas samudra inovasi yang ada di Semanggar ini. Pesannya itu, karena di sini berpotensi. Kita lokasi berada di pedesaan, Benar. Betul sekali. tetapi kemampuan kita bukan orang desa, gitu ya. Kita bisa melebihi kemampuan orang kota karena kita mampu mengendalikan diri kita menjadi orang yang bermutu untuk masa depan negeri ini. Terima kasih. Amin. Nah, untuk pendengar setia Sobat Suara Semanggar nih, seperti yang sudah Ibu Nini katakan Jelaskan, tadi, ya. jangan pernah malu. Jadi kita sekolah di pedesaan itu jangan pernah malu karena setiap orang itu memiliki potensi. Potensi. Benar begitu, Ibu? Benar, betul. Nah, sepertinya sudah lama kita berbincang-bincang. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi Iya. karena Ibu telah hadir di ruang podcast kami. Dan untuk kalian semua, terima kasih karena sudah mendengarkan episode pada hari ini. Saya Windy Aulia Putri Irawan dan rekan saya Fareli Mikael. Saya Pamit. pamit juga. pamit Iya. undur diri dan terima kasih. Sama-sama. Sampai jumpa Ya, semuanya. sampai jumpa. Salam semangat. Terima kasih Udah, Bapak Ibu. sama-sama. Udah sesuai harapan? Kita boleh minta foto Foto bersama, boleh? Bu? Yuk. Sebentar. Di mana? Di luar, Bu.